memang biasanya di masjid, sekarang karena di tempat takziah ya kita haji juga. Dan ini mudah-mudahan kalau kita dapat pahala ya ahli sahibul musibah ini lebih besar lagi pahala, karena kita masing-masing satu. Kalau sahibul musibah maka karena jadi wasilah ya, yaitu semua didapat. Ya mudah-mudahan juga ini dijadikan juga pahalanya kepada almarhumah gitu ya. Iya. Dan untuk kajian fikihnya masih tentang jual beli yang dibolehkan maupun yang tidak ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa manadiyas kutidarini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajuzu, dan tidak boleh bai'ul lahmi, jual beli daging bil hayawani, dengan hewan. Itu jadi ya, di antara jual beli yang nggak dibolehin berarti nggak sah nih. Kalau nggak sah nantinya atau yang terima barang nggak halal, yang dapat duitnya juga nggak halal. Apa tuh? Jual beli daging dengan hewan. Seperti mana contohnya? Umpamanya ini, dia beli ayam potong pakai ayam hidup, tuker gitu ya. Kayak tuker nyawa. Iya. Jadi karena nggak punya duit ke pasar ya, dia motong serakah, dia bawa aja ayam nih, beli ayam, daging ayam pakai ayam gitu ya. Itu nggak boleh. Apapun alasannya nggak boleh. Nah itu kan sejenis. Nah bagaimana kalau lain jenis nih? Mungkin kalau satu jenis mah nggak masuk akal ya masalahnya. Atau potong aja ya, apa gitu ya? Ini umpamanya dia pengen makan daging sapi ya, pengen makan daging sapi umpamanya. Punya kambing. Iya, dibayarnya umpamanya pakai kambing gitu ya. Itu ya. Itu. Nah, di sini jelas sawaun kana, baik keadaan dagingnya itu min jinsi, dari jenisnya, kabailah min seperti membeli atau jual beli daging satin kambing disatin dengan kambing tadi ya. Au min dari jinsi atau dengan selain jenisnya, lakin mimakulin tapi ya sama-sama masih yang halal dimakan. Kabailah mi bakorotin seperti membeli daging sapi bisatin dengan kambing, tuh kayak jenis. Dia pengen makan daging sapi, kan ada makan, kalau darah tinggi kan nggak boleh ya. Nah, bagaimana nih caranya nih? Kalau dipotong sayang, serakah lagi. Udahlah, dibawa ke pasar tuh kambing, ke tukang sapi, tuker dapat berapa kilo ya? Akhirnya itu jual beli daging sapi pakai kambing, itu nggak boleh, artinya nggak sah. Kalau nggak sah, yang nerima barang yang kedua-duanya gitu nggak halal. Alhamdulillah men. Dari jadi itu ya. Nah itu. Kemudian waya juzu, dan boleh bai'ul zahabi, jual beli emas bil fidati dengan perak, mutafadilan dalam keadaan beda, lakin nakdan tetapi dengan kontan halan, yakni kontan makbulun juga sudah disertifikan qabla tafarruqi, sebelum berpisah dari majlis akad tuh. Jadi ya, kemarin kan kalau jual emas sama emas itu kan kalau memang syaratnya kan 3 ya. Kalau beli emas dengan emas, satu kudu sama, keduanya kudu kontan ya gitu ya. Itu 2 ya. Nah sekarang kalau jual beli emas sama perak nih, itu
tadi sama 3 berarti 105. Kalau umpamanya beda nih ya, kalau beda mah nggak apa-apa, walaupun itu beda timbangannya, seperti umpamanya emas 1 gram, umpamanya perak 5 gram. 5 gram ya, kan beda tuh, boleh itu mah. Asal syaratnya ya, syaratnya nih, itu nggak boleh diutang. Oh. Artinya yang punya emas kudu nyerahin emas, kudu nyerahin. Yang punya perak juga sudah nyerahin gitu. Jadi nggak boleh pokoknya. Nah, emas aja dulu lah, nanti peraknya menyusul atau sebaliknya. Nggak boleh. Jadi memang boleh itu, walaupun beda ya, emas 1 gram, perak 5 gram, tapi tetap itu kudu kontak. Nggak boleh diutang. Cash and carry. Iya. Asal jangan pembeli aja. Wakadzalika, dan begitu juga al-matu ya, makanan pokok layak juju, tidak boleh pel jinsi membeli atau menjual sejenis minha dari makan itu bimislihi dengan semacamnya, ila mutamasilan, kecuali dalam keadaan sama, dan juga kontan, halan yani kontan makbudon, dan dia sudah berserah terima qobla tafarruqi, sebelum berpisah. Jadi bukan emas perak aja, termasuk nih macam-macam makanan. Itu nggak boleh dasarnya kalau memang sejenis ya, sama-sama, kecuali memenuhi syarat kedua, satu sama, keduanya kontan. Makanya kemarin tuh kata saya, kalau maunya jual beli beras sama ketan kan sejenis ya, Sama beras. tapi kan harga beda. Kok ketan mah mahal? Itu tetap nggak boleh. Umpamanya beras mah, umpamanya ketan, umpamanya beras, umpamanya 2 liter, ketan 1 liter, nggak boleh. Sejenis tapi. Walaupun sejenis ya, itu kudu sama. Beras 2 liter, ketan juga walaupun mahal tetap kudu 2 liter. Harus sesuai Pak. Rugi Gitu ya. Dan juga nggak boleh diutang lagi. Artinya, atau yang punya berasnya kudu nyerahin, yang punya ketannya juga kudu nyerahin. Nah, solusinya gimana tuh supaya yang punya ketan nggak keberatan gitu ya? Karena kan dari harga juga beda gitu. Karena ketan mahal gitu ya. Ya paling nantinya salah satunya itu kudu dijual dulu. Rekan dulu. Nah, jadi itu. Nah, bagaimana nih kalau sejenis, kalau beda jenis ya? Kemarin Ustaz Nanang nanya bagaimana kalau umpamanya beli kue dibayar umpamanya sama seperti beras ya, kan beda jenis. Di pedagang kue kan suka keliling dulu di kampung-kampung ya. Iya. Itu kan orang kampung kan seperti petani kan kadang-kadang nggak punya duit. Ada apa? Beras. Beras. Kan di mana pakai beras tuh? Kelapa ya. Ya pokoknya yang masuk makanan. Nah itu ya di sini katakan kalau biha, maka kalau tadi halan biaya dan biadin ya, maksudnya kontan ya, ini tangan dengan tangan maksudnya sudah terima. Sekarang kalau dijual belikan sesuatu mindalika dari makanan-makanan min wajaran dalam keadaan tempo lam yasih, sahabat itu ya, salah tadi ini nih. Waya juzu, dan boleh bai'ul jinsi, jual beli sejenis minha dari makanan bigoirihi dengan selainnya, mutafadilan dalam keadaan beda, tapi lakin nakdan tetap kudu kontan halan. yakni kontan makburan juga sudah serah terima qobla tafaruqi, sebelum dia berpisah. Jadi kalau memang beda jenisnya nih, seperti umpamanya kue, ikan dibayar pakai beras, beda kan? Nggak apa-apa, beda juga itu mah harganya, ininya, ukurannya. Ya seperti umpamanya ikannya umpamanya 1 kilo, berasnya umpamanya 3 kilo. Kan ikan mahal kan ya, gitu. Nah itu nggak apa-apa,
Tapi syaratnya kudu udah dibayar kontan. Yang punya ikan nyerahin ikannya, yang punya beras juga udah nyerahin berasnya. Ya, adapun kesananya mah mau dititip terserah. Umpamanya dia tukang ikan, aduh saya ini ulahnya gua ikan juga berat, tambah beras ya, udah titip dulu nih, sudah saya terima tapi saya titip dulu, nggak apa-apa. Ini kadang-kadang suka begitu dia beli ikan dibayar pakai beras, ntar pulangnya, bener nggak suka gitu? Ya, tukang kue beli dia dibayar pakai beras, ntar kok pulangnya, nggak boleh tuh, nggak halal ya berasanya. Tuh ya, makanya gue udah tahu nih. Suara kocok lagi. Iya, sama gitu ya. Jadi beli bubur. Beli bubur dibayar pakai beras ya. Pakai pala ayam. Tinggal dibonyokin doang beras. Pakai beras seliter jadi segemblung. Jadi deh. Bubur mangkok bayar beras liter. Sama harganya. Ya sama bener. Nah, dikit lagi ya. Boleh. Dikit lagi nih. Boleh dulu. Kalau tanpa rokok, maka kalau sudah berpisah al-mutabah ini kedua yang jual beli, maksudnya penjual dan pembeli, qabli kulihi, sebelum dia menerima seluruhnya batal maka batal. Jadi itu kalau seandainya tadi ya si penjual sama si pembeli nih khususnya tentang tadi itu baik makanan sejenis maupun beda jenis ya. Nah itu umpamanya belum saling serah terima kan gitu. Cuma salah satunya aja batal besar. Artinya saya itu tadi nggak halal, gitu ya. Sama-sama ada barang. Iya, juga ada sama ada barangnya begitu ya, gitu. Nah bagaimana nih kalau masing-masing udah nyari sebagian? Umpamanya lah karena ini bakalan dibayar di utang, saya kasih dulu nih umpamanya setengah kilo ikan gitu ya. Terus ini saya juga berasa sama, saya kasih seliter dulu. Begitu namanya ya. Udah jauh. Nah di sini Au pada kopi bani ataupun setelah menerima sebagiannya papi, maka dalam hal ini kaulah tabriki seperti itu ada dua kalau pembeda akad itu ya. Nah jadi kalau saatnya begitu untuk kondisional ya, kronologis ya. Nah itu mah ada dua pendapat, ada yang mengatakan tetap batal, tapi ada yang mengatakan bahwa yang udah jadi pun yang udah serah terima mah tuh itu jadi gitu aja. Iya, yang udah keterima aja. Yang belum berarti nanti gua akad lagi. Iya, gitu ya. Dua kali akad. Iya. Nah terakhir, wala ya juzu dan tidak boleh bayul korori ya, jual beli sesuatu yang samar. Kabai abin seperti jual beli budak min abi dari budak-budaknya, atau jual beli burung pil Hawaii di udara, basolin atau jual bawang merah, pijlin atau umpanya lobak buah goyah dan selainnya pil api di tanah. Nggak boleh, nggak sah artinya ya, nggak halal. Yang dapat ini halal, yang dapat lain nggak halal. Apa? Jual beli yang sifatnya masih samar nggak jelas, seperti jual beli budak dari antara budak-budak. Contohnya gini, umpamanya sekarang nggak ada budak emang ya. Baru apa ya? Iya, Zaid punya budak 5. Kalau laki budak namanya Abid ya. Kalau perempuan Ahmad. Kalau di kita Ahmad lelaki ya. Lelaki. Laki Pak Wito. Apalagi Ahmad. Apalagi Ahmad ya. Iya. Nah, Jalu. umpamanya si Zaid punya budak 5. Kemudian si Bakar beli 1. Kata si Zaidnya gini, ya saya jual salah satu budak saya. Enggak ditentukan yang 1, 2, 3 atau 5 enggak. Cuma budak dari budak-budak saya. Itu kesah karena enggak jelas. Tetap ngambil yang 1 disalahin. Ngambil yang kedua disalahin ya. Jadi agama itu mengantisipasi kekecewaan. Berebut namanya. Begitu ya. Nah termasuk tadi jual beli burung di udara. Memang burung dia sih, burung dia.
Lagi terbang. Ya kan sekarang ada tuh yang suka itu buru-buru ya. Ya, tahu gitu. Di perlombaan segala kan ya. Iya, tapi itu begitu lagi terbang. No. Yang saya jual motor corona, mata kan menang dulu ya. Nggak boleh itu, boleh tangkap dulu. Iya, iya walaupun menang dulu juga kalau memang itu masih di udara mah nggak boleh ya. Udah tangkap dulu. Gitu ya. Nah bahkan di sini termasuk nih orang bagian Tegal nih biasa perusahaan bawang ya. Ada nggak Tegal ini ada? Brebes. Bawang Brebes ya. Ya kalau Lobak Bogor ya? Lobak kagak ada. Hah? Nggak ada. Jawa Tengah aja. Nah itu juga Kacang Bogor dong. atau lainnya yang sifatnya di dalam tanah seperti ubi apa ya? Talas. Itu talas tuh ya. Nggak boleh jual kalau dijual kalau masih di dalam tanah cabut dulu. Cabut. Gampangin aja. Udah sekian. Takutnya antisipasi barang begitu dicabut ternyata kosong, kecewa pembeli, betul? Ada juga bukti. Ataupun sebaliknya, begitu dicabut ternyata banyak. Siapa yang kecewa? Yang punya. Sama memborong-borong itu seperti punya mangga, punya jambu, ya. Diborong itu, kadang-kadang masih kecil diborong. Nggak boleh itu Bang. Nggak boleh, itu. Jadi antisipasi agama supaya takut kecewa nantinya gitu ya. Dan di sini kita bisa pahami bahwa urusan agama itu dengan dunia, dengan negara nggak bisa dipisahkan. Terbukti di sini jual beli kan sifat negara ada di kita ya. Jadi macam orang yang liberal segala apa itu salah besar. Nah, mungkin cukup. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Lalu sekali lagi kita doakan untuk Sayyidul Musibah, mudah-mudahan diberikan kesabaran, keimanan, dan keselamatan juga keberkahan untuk almarhumahnya. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, diluaskan dan terang kuburnya, juga dimasukin ke surga yang paling amat tentunya diri doa seluruh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'alal akhirin wa barik salim. Wa radana sayyidul ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi'akhil Fatihah wa bi sirriha wa barakatiha. Atik Idikobah Nyai Yusnaini binti Asiman min adabil qabri wan nar wa fitnati wa adikil hal jannati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi jamil alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dan maklum. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.